Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, Pak. Suara saya terdengar nggak, Pak? Sepertinya sinyal. Oh, bapaknya keluar. Sinyalnya kayaknya itu. Gak ada suaranya. Oh ya, maaf tadi ada gangguan teknis dengan mikrofon saya. Oh iya, Pak, tidak apa-apa. Baik, kita langsung saja ya. Baik, silahkan, Pak. Langsung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sebagian mengulang, sebagian lagi ada tambahan ya. Iya, Pak. Ini jaringannya agak lemot ini. Baik, sudah tampak di layar Anda? Belum, Pak. Sudah, Pak, sudah. Baik, bismillah. Ini gambar kemarin ya, pencernaan dari mulut ke kelenjar getah ludah, air liur ada 3 ya, parotis, submandibularis, sublingualis. Ya, kemudian masuk ke esofagus, masuk ke lambung, ya, antrum piloricum, fundus, antrum piloricum. Ini fundus, ini antrum, ini piloricum. Ada sphincter piloricum, ada sphincter di antrum. Ya, sehingga tidak bolak-balik lagi makanannya. Kemudian usus 12 jari atau duodenum, kemudian masuk yeyunum, usus halus, yeyunum, kemudian ileum. Fungsinya yeyunum adalah untuk menyerap absorpsi makanan, dan fungsi kolon, ascending, naik, transversum, descendum, itu fungsinya untuk penyerapan airnya. Ini yang saya gambarkan tadi ya, tinggal dibaca saja. Nanti dijelasannya pada slide berikutnya. Struktur histologis saluran cerna dari mulut ke sampai anus rata-rata 4 lapisan. Rata-rata 4 lapisan. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Tapi dari mulut sampai anus rata-rata 4 lapisan. Pertama lapisan mukosa. Mukosa itu lapisan paling dalam. Terdiri atas lamina propria, jaringan penyambung kaya akan pembuluh darah, kapiler, pembuluh darah limfe, otot polos, kelenjar limfoid, termasuk muskularis mukosa. Jadi mukosa itu ada muskularisnya untuk bergerak-gerak, fili ususnya itu.
Kedua, submukosa. Submukosa itu di bawah mukosa, jaringan penyambung, memiliki pembuluh darah limfe, plexus saraf, saraf-saraf yang mempersarafi pencernaan, dan kelenjar limfoid. Jadi di kelenjar limfoid dan pembuluh darah itu ada di submukosa dan mukosa. Fungsinya pembuluh darah itu penyerap makanan. Fungsi limfe penyerapan lemak ya. Jadi penyerapan lemak oleh limfe, penyerapan karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu oleh pembuluh darah. Penyerapan lemak oleh limfe. Kemudian lapisan otot, ototnya ada 2, kecuali di lambung ada 3 ya, ada oblik, sirkular, longitudinal, di lambung ada yang oblik. Serosa itu lapisan paling luar. Fungsi utama epitel mukosa menyelenggarakan sawar atau pembatas bersifat permeabel. Permeabel itu artinya semua zat organik lewat, ya tidak ada yang tidak lewat. Kalau semi permeabel hanya organik tertentu saja yang boleh lewat, organik yang lainnya tidak bisa lewat. Ada yang impermeabel yang tidak bisa dilewati oleh apapun. Jadi sifatnya permeabel selektif antara isi saluran pencernaan dan jaringan tubuh. Kemudian fungsi utama epitel mukosa mempermudah transport dan pencernaan makanan. Jadi dari rongga pencernaan masuk ke saluran pencernaan, dari rongga pencernaan ke mukosa pencernaan. Meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan. Fungsi mukosa absorpsi ya, penyerapannya karena dia berhubungan langsung dengan rongga pencernaan. Beberapa saluran juga mukosa memiliki sel-sel yang menghasilkan mukus seperti di lambung, di usus halus, usus duodenum, ya, usus 12 jari, usus halus, di inum ilium, ya, itu menghasilkan mukus. Ya. Mukus itu berfungsi untuk mencairkan dan menghasilkan enzim juga, mencairkan makanan dan menghasilkan enzim juga. Enzim itu berfungsi untuk metabolisme, memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Macam proses pencernaan makan ada mekanik, yaitu dengan gerakan, ada kimiawi dengan zat kimia. Mekanik itu dari mulut mengunyah, ya, di lambung tuh memeras, ya, kemudian di usus itu digerakkan lewat gerakan peristaltik. Sementara kimiawi itu ya dengan zat-zat enzim, oleh enzim pencernaan dari mulut, amilase, di lambung, renin, pepsin, HCl, kemudian di usus, tripsin, lipase, amilase, ya, sampai kandung empedu, ya. Itu secara kimiawi. Fungsi kandung empedu fungsinya untuk menampung empedu. Fungsi empedu untuk mengemulsikan lemak. Emulsikan lemak artinya lemak yang tidak larut dalam air itu disatukan oleh empedu, sehingga empedu itu menyatukan antara air dengan lemak, sehingga lemak itu bisa dimetabolisme oleh enzim, sehingga lemak itu bisa dipecah dari molekul besar menjadi molekul kecil, sehingga lemak itu dapat diserap masuk ke dalam kelenjar limfe, saluran limfe. Ini organ pencernaan kita udah bicara kemarin pekan lalu, ya, kita nggak ulangi lagi. Ada pipi, ada bibir, ada gusi, ada tonsil, ya, ada lidah juga nanti ada granulnya, papila-papilanya. Hari ini kita kuliahnya cepat aja ya, karena mengulang kemarin dan menambah sedikit aja. Ini kelenjar air liur, kelenjar ada 3, parotis, ya, parotis, kemudian submandibularis di bawah mandibula, kemudian sublingualis di bawah lidah. Ini di bawah lidah. Ini namanya frenulum, yang garis tengah lidah itu namanya frenulum. Kelenjar sublingualis di bawah lidah ini. Ini kalau dari samping kelihatan seperti ini. Kalau kita melihat orang makan rujak, keluar air liur itu dari 3 tempat ini, dari di bawah lidah, dari bawah mandibula, dari parotis.
Mulut mengunyah dan tujuan memecah partikel besar menjadi partikel kecil. Kelenjar saliva atau kelenjar air liur merupakan sekresi mukus ke dalam mulut. Fungsinya adalah membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum ditelan. Kelenjar saliva ada 3, ini sudah saya sampaikan. Kelenjar saliva mengandung enzim pencernaan, tialin atau amilase. Amilase memecah karbohidrat menjadi polisakarida. Mencerna tepung dihambat pekerjaannya oleh asam lambung. Jadi saliva berhenti ketika masuk ke asam lambung. Karena pH-nya 67, asam lambung itu pH-nya 2. Ya. Enzim lipase lingual walaupun sedikit ya oleh kelenjar Ebner aktif mencerna 20% lemak makanan, tapi ini cuma sedikit saja. Kandungan saliva 95% air, 0,5% itu enzim. Enzim itu protein ya. Tubuh manusia menghasilkan 100.500 cc per air, menghasilkan 1.500 cc air saliva per hari. Tapi tergantung juga air minum yang kita intake sehari-hari. Kalau air minumnya kurang, maka salivanya juga kurang. Ini fungsi saliva ya, memudahkan proses menelan, membasahi mulut, mengeluarkan molekul yang berangsang reseptor kecap. Juga sebagai antibakteri karena mengandung imunoglobin. Mempertahankan pH di mulut ya 7. Karena 6 atau 7 pH-nya kelenjar saliva 6 sampai 7. Karena itu masuk ke lambung jadi tidak aktif karena asam lambung pH-nya 2. Kerongkongan tenggorokan ini kemarin sudah dibahas, fungsinya itu cuma saluran saja, menyalurkan saja, sudah dibahas di pekan lalu. Ini faring, refleks menelan, sudah tahu. Refleks menelan itu kalau makanan menyentuh tenggorokan atau orofaring langsung ditelan. Ya, makanan ketika menyentuh orofaring langsung ditelan. Itu nggak bisa ditahan, namanya refleks. Kalau refleks itu di bawah kendali otonom, tidak di bawah kendali kita. Pemindahan makanan sejak ditelan hingga mencapai lambung membutuhkan waktu lebih kurang 8 detik. Lebih kurang ya, biasanya sekitar 3 detik, 2 atau 3 detik. Kalau air ya lebih cepat lagi. 11.30. Makanan turun melewati gerakan peristaltik. Peristaltik merupakan gelombang gerakan yang cukup kuat dan bekerja seperti gaya gravitasi ya. Di lambung ada 3 lapis otot, ini oblik, ini sirkuler, ini oblik, ini longitudinal. Ya. Jadi kerjanya memeras. Di lambung tuh diperas, ada sel lendir, mukus, ya, dinding lambung dari pepsidan ACL, asam lambungnya asam sekali, sehingga dinding lambung akan rusak kalau tidak ada lendir. Sel zimogen itu pepsin, sel parietal menghasilkan HCl, sel endokrin menghasilkan gastrin. Kemarin sudah kita bahas masalah endokrin ya, di lambung itu ada gastrin, meningkatkan sekresi getah lambung, fungsi gasin, memperkuat kontraksi otot lambung, merelaksasi sphincter pylorus. Jadi keluarnya ada makanan, maka gastrin akan keluar. Ketika makanan masuk ke lambung, maka terangsang terbentuknya produksinya gastrin. Gastrin merupakan hormon ya, hormon, sehingga langsung masuk ke dalam darah. Kemudian keluarlah getah lambung. Getah lambung itu lendir dan HCl. Kemudian kontraksi otot lambung, maka lambung melakukan gerakan-gerakan untuk memeras makanan, menyatukan antara enzim dan makanan, ya, seperti mesin semen itu loh, mesin semen yang mencampurkan antara pasir, semen, dan air dan batu-batu ya, itu fungsi ke lambung. Kemudian sampai di ujung gastrin merelaksasi sphincter pylorus. Jadi sphincter pylorus ini direlaksasi sehingga makanan bisa lewat.
Kalau kontraksi, makanan tertutup, sphincter tertutup sehingga makanan tidak bisa lewat. Sel pada lapisan mukosa lambung. Dalam dinding lambung ada sel goblet menghasilkan mukus, ya. Mukus itu cairan lendir, ya. Kalau serus cairan cair. Mukus cairan lendir berfungsi mensekresi mukus. Sel goblet memsekresi mukus bersama-sama dengan HCO3 membentuk sistem pertahanan spesifik lambung dan seterusnya. Ya. Jadi sel goblet ini berfungsi membuat mukus untuk melindungi dinding lambung. Sel parietal menghasilkan HCl. HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman karena pH-nya rendah sekali. Ya. Membunuh kuman dan mengaktifkan pepsin. Pepsin dihasilkan oleh sel Chief, ya, sel Chief menghasilkan pepsin, kemudian diaktifkan menjadi oleh HCl, ya. Kalau nggak ada HCl, maka pepsin belum aktif. Ya. Pepsin berfungsi memecah belah protein sehingga protein yang makromolekul, molekul besar menjadi molekul kecil. Kenapa dipecah? Supaya mudah diserap oleh dinding usus, mukosa usus. Selain itu, sel Chief juga menghasilkan lipase. Lipase tapi sedikit, ya, di lambung. Lipase, namanya lipase itu memecah lemak, ya, lipid. Ya. Lemak dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Juga menghasilkan renin yang berfungsi untuk mencerna susu. Kalau ini renin ini pada anak kecil, ya. Kalau udah dewasa, renin tidak terlalu banyak berfungsi. Tidak banyak diproduksi, maksud saya. Di lambung juga menghasilkan sel G yang menghasilkan hormon gastrin, tadi sudah saya sebut. Sel G, sel D berfungsi menghasilkan hormon somatostatin bekerja untuk menghambat asam lambung. Ya, jadi kalau asam lambung terlalu berlebihan dihambat oleh sel D. Somatostatin yang menghasilkan somatostatin. Ketika enzim yaitu pepsin, renin, HCl dan gastrin itu bukan enzim, ya, gastrin itu hormon. Ketika enzim ditekan dalam pencairan lambung, disebut juga gastric juice, bercampur dengan makanan melalui proses mekanik, gerakan-gerakan yaitu kontraksi dan relaksasi dari dinding lambung. Normal lambung mengalami kontraksi sebanyak 3 kali per menit, normal, ya, tapi kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat, tergantung dari isi makanannya, ya. Misalnya makanannya mengandung zat yang iritatif, ya, seperti cabai, sambal, cuka, maka gerakannya akan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena berpotensi merusak dinding lambung. Ya. Kontraksi dan relaksasi lambung ini diinisiasi oleh pikiran, penglihatan, penciuman, serta pengecapan makanan. Jadi kalau orang ngelihat makanan enak, dinding lambung berbunyi. Kenapa? Gerak. Ya, kruk-kruk begitu. Atau memikirkan makanan enak misalnya begitu. Atau mencium makanan yang enak, maka dinding lambung ini berkontraksi, berbunyi. Produksi cairan lambung dapat ditekan jika makanan tidak tampak menarik. Misalnya ada makanan tapi kita nggak menarik, ya, maka cairan lambungnya diproduksinya menurun, ya, atau bau yang tidak sedap atau tidak nyaman lah untuk dimakan, maka cairan lambung dapat ditekan. Cairan lambung akan meningkat ketika kita ingin makan, ya, atau ingin makan sesuatu yang kita inginkan. Pengosongan makanan dari lambung memerlukan waktu antara 2 sampai 6 jam, tergantung jenis makanannya, lunak atau padat, ya. Kalau ikan, daging itu lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat. Proses digestif dan pengosongan lambung tergantung pada jenis makanan. Tadi saya sampaikan. Air dan cairan meninggalkan lambung paling cepat karena dia paling liquid, ya, paling encer. Air dan cairan meninggalkan lambung
paling cepat. Pengosongan karbohidrat paling cepat dibandingkan protein atau lemak. Ya, kenapa? Karena molekul karbohidrat lebih rendah, lebih sederhana dibandingkan molekul protein atau molekul lemak. Dalam jangka waktu 5 menit setelah lemak masuk ke dalam lambung, ya, hormon enterogastron masuk ke dalam darah dan kemudian menuju lambung. Hormon ini menghambat gerakan lambung dan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Maka itu sebabnya kenapa kalau orang makan lemak, pengosongan lambungnya lebih lambat dibandingkan orang makan yang karbohidrat. Ya. Jadi makan roti itu lebih cepat dikosongkan di lambungnya dibandingkan makan bakso atau ikan, ya, daging atau ikan. Kalau galon isi paling di mana bawah? Ya, apa itu hasil lambung? Hasil membunuh kuman, mengubah kelarutan dari garam mineral, ya, HCl kalau tambah basa jadi garam plus air, neutralisir sifat alkali, jadi basa, alkali itu basa ya, karena HCl jadi asam, HCl itu asam, jadi pH-nya naik, menetralisir pH. Membunuh kuman, mengaktifkan pepsin, ya, tinggal dibaca di sini, merangsang kelenjar dinding usus untuk memproduksi getah seperti sekretin dan enzim renin. Mengaktifkan beberapa enzim seperti pepsin, ya. Jadi dari pepsinogen menjadi pepsin, fungsi pepsin memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, lebih kecil. Tadi udah saya sampaikan HCl, pepsin, enzim, renin udah saya sampaikan tadi. Sekarang usus halus. Usus halus ini sebetulnya nggak terlalu banyak berperan kecuali metabolisme lemak karena di sini keluarnya ductus coledochus, ya. Kemarin pekan lalu kita udah sampaikan ductus coledochus, ya. Ada pars superior, pars descendent, pars horizontal, pars ascendent. Ascendent itu naik, descendent itu turun. Ini horizontal, ya. Ini ada pankreas, di sini pankreas, dari pankreas keluarga masuk dari kelenjar ductus coledochus ke ductus cysticus, ya, apa namanya, saluran dari empedu. Ya. Saluran relatif panjang kira-kira 6 cm ya, bukan 6 meter, maaf ini salah tulis. Dan ini mungkin kontak yang lama antara makanan. Oh, usus halus bisa 6 meter ya, bukan usus 12 jari. Mungkin kontak yang lama antara makanan dan enzim-enzim pencernaan, serta antara hasil-hasil pencernaan dan sel-sel absorptif epitel pembatas. Epitel pembatas itu artinya sel mukosa, ya, sel mukosa. Usus halus terdiri atas 3 segmen, duodenum, ileum, ileum. Ya, duodenum ini tempat metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Di sini tempat metabolisme, ya, bukan tempat penyerapan. Jadi karbohidrat, protein, lemak yang belum sempurna dicerna oleh lambung, maka disempurnakan di duodenum. Sehingga lemak, protein, dan karbohidrat sudah selesai sempurna dicerna oleh di dalam duodenum. Kemudian tinggal diserap di yeyunum. Ya, yeyunum, usus penyerapan masuk ileum itu tinggal, kalau yang belum selesai diserap di yeyunum akan diserap di ileum. Fungsinya sama, yeyunum, ileum. Ini enzim-enzimnya dalam usus halus, enterokinase, mengaktifkan tripsinogen yang menghasilkan yang disebut oleh pankreas. Tripsinogen itu protein, ya. Erepsin atau dipeptidase berubah dipeptida menjadi pepton. Pepton itu asam amino tunggal, ya. Asam amino di bawah 10 asam amino, di atas 10 asam amino polipeptida. Ya. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa,
maltase atau maltose berubah menjadi maltosa menjadi glukosa. Ini enzim-enzimnya ya. Fungsi tinggal dibaca saja. Jadi artinya di usus halus ini semua jadi molekul yang paling sederhana. Sehingga tinggal diserap saja. Lalu dalam salus di proses pencernaan diselesaikan dan hasilnya diabsorpsi, diserap di dinding lambung mukosa. Pada manusia sebagian besar absorpsi lipid terjadi dalam duodenum. Ya, pada manusia absorpsi lemak terjadi dalam duodenum, masuk ke dalam kelenjar limfe. Asam-asam amino dan monosakarida yang berasal dari pencernaan protein dan karbohidrat diabsorpsi oleh sel-sel epitel dengan transportasi aktif. Transportasi aktif artinya waktu ngambil karbohidrat dan protein itu diambil secara aktif, bukan secara pasif. Ya, jadi perlu energi untuk mengambil karbohidrat dan protein. Perlu energi khusus, ya, pakai ATP, adenosine trifosfat. Beda dengan yang pasif. Yang pasif itu masuk dengan mengalir begitu saja. Contohnya air gula, ya, air gula yang masuk ke dalam lambung itu tanpa masuk ke dalam lambung, diserap di lambung. Air diserap di lambung itu tidak perlu energi, langsung diserap secara pasif, ya, masuk lewat begitu saja. Sama seperti pertukaran oksigen dan CO2 di alveolus, ya, itu masuk secara begitu saja tanpa ada energi. Kalau karbohidrat dan protein di usus halus diserap dengan menggunakan energi. Assalamualaikum, Dok. Maaf, Dok, lagi Zoom meeting, Dok. Lagi ngajar nanti. Ya, maaf, Dok, ya. Maaf, Dok. Assalamualaikum. Usus halus merupakan tabung yang memiliki panjang ukuran 6-7 meter, sudah disampaikan tadi, duodenum 20 cm, yayunum 1,8, sisanya serta ileum. Sebagian proses digesi kimia terjadi dalam usus halus. Digesif itu pencernaan. Secara kimiawi ya, kalau secara mekanik itu di mulut dan di lambung. Ya, kemudian secara kimiawi di usus 12 jari atau duodenum, kemudian absorpsinya sempurna di yayunum atau ileum. Untuk nutrisi ya, digesif kimia usus halus dan pankreas. Ya, enzim tripsin tadi sudah saya sampaikan, tripsin fungsinya untuk apa, polipeptida untuk apa. Cairan empedu tadi sudah saya sampaikan, pekan lalu juga sudah saya sampaikan, fungsi empedu untuk mengemulsifikasi lemak supaya lemak dapat bercampur dengan air. Empedu berisi bilirubin atau isi empedu adalah bilirubin yang merupakan pecahan eritrosit yang sudah usia tua. Jadi umur eritrosit itu 120 hari. Eritrosit berumur 120 hari, selebih dari 120 hari eritrosit akan mati. Eritrosit yang mati, eritrosit itu sel darah merah ya. Sel darah merah itu umurnya 120 hari. Lebih dari 120 hari eritrosit ini atau sel darah merah akan mati, dimakan oleh lever. Sel eritrosit yang mati dimakan oleh lever, maka dirubah menjadi bilirubin. Bilirubinnya akan menjadi emulsifikasi lemak. Ini sudah saya sampaikan, di usus halus fungsinya seperti ini. Kemudian usus besar. Usus besar, di kolon, pertama saikum ya. Saikum ya, saikum yang ada usus buntunya, kolon ascendens, transversum, dan kolon descendens, ini sigmoid, ini rektum, ini anus. Ya. Katup iliosekal, dari ilium ke saikum. Katup iliosekal membuka ke bagian usus besar yang disebut saikum. Ya, itu segmen yang
udah dibahas di anatominya ya. Posisi appendix yang eksentrik akibatkan sisa makanan mudah berakumulasi di rongga tersebut dan dapat mengakibatkan peradangan atau apendisitis. Ya, ini lokasinya agak eksentrik ya ke bawah. Jadi kalau ada makanan di sini yang masuk ke dalam sekum, kemudian masuk ke dalam appendix, berpotensi terinfeksi, maka infeksi ini menjadi penyakit namanya apendisitis. Fungsi utama usus besar adalah untuk menampung zat-zat yang tidak dicerna oleh usus halus, ya, dan tidak bisa diabsorpsi. Seperti apa? Serat. Serat-serat itu tidak diserap oleh usus halus. Jadi serat itu berfungsi untuk mempercepat, melancarkan, memudahkan pencernaan. Air juga diserap di usus halus, usus besar, maaf. Jadi di usus besar feses menjadi keras ya. Apabila sisa makan bergerak terlalu lambat dan berada dalam koron terlalu lama, akan terjadi absorpsi air yang berlebihan sehingga feses menjadi keras dan mengakibatkan konstipasi. Konstipasi itu kalau maaf buang air besarnya agak sulit karena fesesnya keras. Kurang lebih 30% berat kering feses mengandung bakteri E. coli. Ya. Bakteri E. coli berfungsi untuk menghasilkan vitamin K. Ya, jadi bakteri E. coli ini merupakan saprofit, bukan parasit. Jadi artinya dia saling menguntungkan, mutualisme. E. coli makan dari feses dan kita mendapatkan vitamin K dari E. coli. Jadi fungsi utama kolon, absorpsi air untuk pembentukan massa feses. Massa itu artinya kekenyalan ya, pembentukan kekenyalan feses. Pemberian air mukus dan pelumasan permukaan mukosa, dengan demikian banyak sel goblet. Sel goblet ini sama dengan di lambung ya, di usus juga ada sel goblet. Fungsinya adalah menghasilkan mukus ya, sel goblet itu menghasilkan sel mukus untuk cairan yang memudahkan untuk jangan sampai teriritasi dinding lambung, dinding pencernaannya. Anus hanya untuk pengeluaran saja. Udara anus, membran mukosa, mempunyai sekelompok lipatan longitudinal rectal Morgagni. Ini kolom Morgagni ya, ini garis-garis ruge. Ya. Ya, fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses. Fungsi rektum, sebentar ada teman saya. Maaf, pada teman saya. Rektum fungsinya untuk menampung feses sambil menunggu dikeluarkan anus. Anus fungsinya untuk mengeluarkan feses. Di anus itu ada sphincter ya untuk menahan feses. Jadi kalau orang mau buang air besar, berarti fesesnya sudah ada di rektum, ya. Kemudian ditahan dulu menunggu ada kamar mandi, baru anusnya terbuka, fesesnya keluar. Saya rasa itu dari saya. Ini ada soal, silakan Anda belajar menjawab sendiri, nggak perlu dikasih kepada saya soal latihannya. Baik, saya rasa itu dari saya. Terima kasih dan pas azan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Ukuran usus orang dewasa sama usus bayi sama, Pak? Yang jelas beda dong. Bayi lebih pendek ukurannya, lebih kecil. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau lambung juga sama, Pak? Sama apaan? Lambung bayi sama lambung orang dewasa. Ya, sama, cuma ukurannya berbeda. Baik, Pak. Punya renin ya, reninnya banyak. Iya, baik, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Tidak, Pak.
Baik, kalau nggak ada, kita selesaikan ya. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Pak. Kita tutup aja. Makasih Pak Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.